Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang menyimpulkan. Banyak yang menyimpulkan, sedikit yang mengambil keputusan. Banyak yang mengambil keputusan, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan, ujian, cobaan menimpa kehidupannya. Walaupun mungkin di antara Anda hari ini ada yang sedang dalam keadaan sulit, mudah-mudahan Allah tetap memberikan keikhlasan di dalam jiwa Anda. Amin. Sahabat jeleb rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa yang setiap kali, setiap hari, hampir setiap saat Anda lakukan, tapi Anda sering tidak menyadarinya? Kira-kira apa? Yes, bernapas. Bernapas. Napas adalah anugerah yang sangat dekat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita sedang bernapas. Padahal Allah seringkali memberikan hikmah-hikmah yang luar biasa di balik sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Allah berikan hikmah yang luar biasa di balik napas. Napas kehidupan. Sahabat jeleb yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini mari sama-sama kita mengkaji apa itu napas. Dan kalau kita lihat, ada hubungan yang erat antara napas dan ketenangan jiwa seseorang. Ada hubungan erat antara napas bahkan dengan usia seseorang. Bahkan dalam hukum perbinatangan, kalau kita lihat, anjing itu napasnya dalam 1 menit kurang lebih 50 kali. Dan usia anjing bisa mencapai 14 tahun. Kalau kita lihat kuda, dalam 1 menit napasnya kurang lebih 35 kali. Usia kuda bisa sampai 30 tahun. Kalau kita lihat gajah, dalam 1 menit gajah bernapas 20 kali. Dan usia gajah bisa mencapai 100 tahun. Dan kalau kita lihat kura-kura, napasnya ternyata kura-kura dalam 1 menit kurang lebih 5 kali. Dan usia kura-kura bisa sampai 400 tahun. Saya secara pribadi pernah bertemu dengan kura-kura yang usianya 200 tahun lebih. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa. Apa hubungannya? Apa kaitannya antara napas dan usia? Ternyata, semakin irit napas kita dalam 1 menit, semakin panjang usia kita. Bagaimana biar napas irit? Bernapaslah dengan napas yang panjang. Dan manusia rata-rata bernapas dalam 1 menit antara 12 sampai 20 kali. Coba Anda hitung sekarang, berapa kali Anda bernapas dalam 1 menit? Semakin sedikit napas Anda dalam 1 menit, insya Allah hati Anda semakin tenang. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, La takdob walakal jannah. La takdob walakal jannah. Jangan marah kalau kamu mau masuk surga. Kenapa? Karena ternyata orang yang marah itu nafasnya nggak teratur. Kan begitu ya? Hatinya nggak tenang. Ketika sering gelisah, hati nggak tenang, sering marah, sering kecewa, maka wajar kalau sering sakit. Kalau sering sakit, maka wajar usianya pendek. Itu sebabnya juga dalam kaidah bahasa Arab, nafas itu nafasun dan nafs, jiwa, diri itu nafsun. Nafasun dan nafsun itu beda tipis. Kalau nafasun difathahkan fa-nya, kalau nafsun disukunkan. Nah, nafasun artinya napas, kalau nafsun artinya jiwa. Artinya ada kaitan erat. Ada kaitan erat antara napas dan jiwa seseorang. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh olahraga yang terkait dengan pernapasan. Nabi menyuruh kita berenang. Itu pernapasan. Ya, kapan mengambil udara, ya,
Kapan melepaskannya? Jangan sampai kepala pas masuk ke dalam air kita menarik udara, berbahaya, betul tidak? Pernapasan. Ya. Nabi juga menyuruh kita berkuda, pernapasan. Ya. Jangan sampai kudanya lebih tenang daripada yang naiknya. Nabi juga menyuruh kita memanah, pernapasan. Pernapasan, ada pernapasan di sana. Ya. Ada ketenangan. Itu sebabnya sahabat jeleb yang luar biasa. Penting kita lihat sejauh mana kita hari ini memahami napas dalam kehidupan kita. Nah, ada yang merokok nggak di sini? Ada yang merokok? Ya. Nah, kalau Anda hari ini merokok, ya, kita lihat ya, orang-orang yang merokok kan secara logika itu harusnya kan cepat mati ya, karena banyak penyakit. Tapi kenapa banyak para perokok yang usianya panjang? Karena salah satu rahasianya, mereka merokok dengan napas yang panjang. Ya, pernah Anda lihat orang merokok gini? Nggak ada ya. Rata-rata napasnya panjang. Ketika seseorang merokok, nafasnya otomatis menjadi panjang. Padahal rokok itu bikin sakit. Ya. Tetapi yang di sampingnya, yang nggak ngerokok, marah-marah sama merokok. Napasnya akhirnya nggak teratur yang marah-marah. Nah sekarang kita bandingkan, kira-kira siapa yang mati duluan? Kan begitu. Makanya penting kita di sini, saya tidak sama sekali mensupport orang yang merokok ya, karena saya tidak merokok ya. Tapi kalau merokok itu pilihan Anda ya. Saya tidak membenci orang-orang yang merokok ya. Tetapi saya termasuk orang-orang yang memilih untuk tidak merokok karena saya ingin bernapas dengan lebih alami. Saya ingin kenikmatan itu lebih murni datangnya, bukan karena asap rokoknya, tapi karena napasnya yang Allah berikan kepada kita. Toh kalau kita mau jujur, napas saja yang panjang. Nikmat, padahal nggak ada rokoknya. Ya, artinya apa? Yang membuat nikmat dari rokok itu kan sebetulnya bukan rokoknya, tapi karena diisap dengan napas yang panjang. Ya, kalau merokok diisap dengan napas yang pendek, sakit, pasti akan batuk kan. Betul ya? Ya. Maka teman-teman sekalian, ya hari ini kita akan bahas pentingnya napas. Olahraga yang sangat terkenal tentang pernapasan yaitu yoga, salah satunya. Ya, yoga. Nah, dalam yoga itu orang dilatih bernapas dengan baik dan benar, yang efeknya jiwanya jadi tenang. Napasnya benar, jiwanya tenang. Itu yang diajarkan secara umum di yoga, ya. Tetapi kalau kita lihat, nah, bagaimana Islam mengajarkan? Islam mengajarkan jiwa yang tenang, napas jadi benar. Ketika kita ingat Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, qalbu jadi tenang. Jiwa kita jadi tenang kalau kita ingat Allah. Maka ketika jiwa tenang, napas jadi benar. Nah, ada dua pola yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini, dan dua-duanya bagus. Ya. Napas benar, jiwa jadi tenang, atau jiwa tenang, napas jadi benar. Bagaimana napas yang benar? Napas yang teratur, yang panjang, yang rata-rata per menitnya sekitar 12 kali per menit. Anda latih. Ya, bagaimana Anda bisa bernapas seperti itu? Insya Allah Anda lebih mudah menyadari diri Anda sendiri, lebih mudah mengamati diri Anda sendiri, lebih mudah mengamati orang-orang di sekitar Anda dengan tenang, tidak mudah melekat dengan kenyataan, tidak mudah melekat dengan makhluk, tetapi Anda akan menjadi pribadi yang melekat dengan Allah, pengamat, menjadi khalifah yang luar biasa. Nah, sahabat jeleb, rahimakumullah, dalam bernapas, kita akan ambil hikmah yang luar biasa. Dalam bernapas, minimal ada 3 hal hikmah yang bisa kita ambil. Ada pola napas yang kita lakukan dalam hidup ini, dan itu adalah kehidupan. Apa itu? 1. Menerima udara. 2. Menahan secukupnya. 3. Melepaskan. 1. Terima. 2. Tahan. 3. Lepaskan. Yuk bareng-bareng. Oke, semuanya. Oke, relax, nyaman. Kalau saya katakan terima, Anda terima. Ya, saya katakan tahan, lepaskan. Oke ya. Oke,
Terima, tahan, lepaskan. Oke, bagus. Sekali lagi aja, sekali lagi. Terima, tahan, lepaskan. Izinkan saya bertanya, mana yang lebih nikmat? Ketika menerima, menahan, atau melepaskan? Ya? Ya, oke, melepaskan ya. Jadi memang yang lebih nikmat adalah ketika kita melepaskan. Ya. Jadi melepaskan lebih nikmat dibandingkan menerima, apalagi menahan. Ya. Dan hidup ini ya tentang 3 hal itu. Yaitu tahu kapan saatnya kita harus menerima, tahu kapan saatnya kita harus menahan, tahu kapan saatnya kita harus melepaskan. Jadi mana yang lebih nikmat tadi? Menerima, menahan, atau melepaskan? Yes. Kalau saya ubah sedikit pertanyaannya, mana yang lebih nikmat? Menerima uang, menahan uang, atau melepaskan uang? Wah, kok jadi menerima uang ini ya? Jadi berubah ya kalau ketemu materi ya. Masya Allah ya. Nah, sahabat jelep yang luar biasa. Dari sini kita melihat, dari sini kita belajar bahwa ternyata hidup ini ya nggak jauh dari 3 hal itu. Dan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang didewasakan oleh Allah, orang-orang yang punya kesadaran yang baik dalam hidupnya, maka dia tahu kapan saatnya harus menerima, kapan saatnya harus menahan, kapan saatnya harus melepaskan. 3 hal ini kuncinya. Pengembangannya nanti Anda bisa ikuti materi kami tentang terapi spirit napas ya. Itu materi berdurasi 2 jam itu akan bercerita bagaimana kita mengolah pola hidup kita. Mengolah napas ini menjadi pola hidup yang lebih dahsyat, lebih nikmat, lebih sehat, lebih selamat dalam kehidupan kita. Insya Allah. Tapi sekarang kita akan belajar yang 3 hal ini dulu aja. Menerima, menahan, melepaskan. Oke, sekarang mohon bantu saya, kita simulasi bareng-bareng. Kalau saya katakan terima, tolong terima, tarik napas. Saya katakan tahan, tolong tahan, lepaskan, lepaskan. Oke ya, baik. Terima, tahan, terima lagi. Gimana rasanya? Yes, nggak nikmat. Ini yang membuat hidup kita tidak nikmat. Apa itu? Habis nerima, maunya nerima terus. Betul? Itu namanya rakus. Coba lagi. Terima. Tahan. Sampai besok. Ya. Itu juga yang membuat hidup kita susah. Capek, lelah. Kenapa? Habis menerima, menahan, nggak mau melepaskan. Itu namanya kikir. Itulah yang membuat hidup kita susah. Itulah yang membuat hidup kita banyak masalah. Itulah yang membuat hidup kita tidak nyaman. Kenapa? Karena kita rakus dan kikir alias serakah. Nah, sahabat jelep yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat. Maka orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu menerima, menahan, dan melepaskan dengan baik. Dan itulah salah satu ciri dari orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dekat, melekat kepada Allah dan tidak terpengaruh dengan keadaan makhluk yang ada di sekitarnya. Yaitu orang-orang yang mampu menerima apapun yang disukai dan tidak disukainya. Dan orang-orang yang mampu melepaskan apapun yang disukai dan tidak disukainya. Kalau itu sudah menjadi kehendak Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang dimajukan. Pribadi-pribadi yang mampu menerima, mampu melepaskan dengan penuh keikhlasan. Toh, kalau kita lihat baik-baik, ya, kita akhirnya harus melepaskan apapun yang kita miliki. Kita harus melepaskan siapapun yang dekat dengan kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, dunia ini ujungnya adalah kulluman alaiha fan. Semua akan fana. Semua akan sirna. Semua akan hilang. Maka orang-orang yang punya orientasi, oke, saya hari ini membangun, hari ini saya berusaha, membuat bisnis dan lain sebagainya, itu sebetulnya kita lakukan itu bukan untuk mengeksiskan diri kita, tapi untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita ini tidak ada apa-apa. Kita terus berusaha, kita terus menjadi pribadi-pribadi yang menebar manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Yang mana itu semua
ketika kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penerimaan, dengan penuh melepaskan, kita serahkan semua kepada Allah, maka itu semua akan kembali kepada kita kelak di akhirat nanti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Di akhirat, hambanya akan masuk surga. Di dunia, akan dijaga kehidupannya. Semoga kita semua bisa belajar dari napas yang singkat ini. Untuk materi lengkapnya, silakan Anda ikuti materi terapi spirit napas durasi 2 jam. Dan mudah-mudahan apabila Anda mengikutinya, Anda akan rasakan kedahsyatan, kenikmatan, kesehatan, keselamatan yang lebih berkah dalam kehidupan Anda. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya Kang Zen. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, yang tenang, yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.